Aduh, main handphone terus. Iya, ini lagi update-update bentar. Gosip dikit dong, Bu RT kasihan tahu. Kasihan kenapa? Katanya ledeng Pak RT lagi mampet. Kemarin Pak RT cerita baru selesai renovasi dapurnya. Bukan ledeng yang itu, tapi ledeng Pak RT. Katanya sih ada batu ginjal. Waduh, itu sih kasihan Pak RT-nya. Yang kasihan Bu RT-nya karena harus ngurus suaminya yang sakit. Dan belum lagi tidak bisa berasyik masyuk. Aduh, bayangin aja udah ngeri. Halo, Nalar Seksualitas kembali hadir buat kamu bersama saya Ayu Purwaningsih. Dan saya Yusuf Pamuncat. Beberapa kali kita banyak ngobrol tentang organ perempuan. Tapi sebenarnya saya juga penasaran dengan organ laki-laki. Bener juga, biar adil ya. Kamu ingin tahu soal apa sih, Yuk? Yang di bagian bawah sana, ledeng cowok. Boleh. Karena tampaknya banyak juga sahabat-sahabat Dewi lainnya yang ingin tahu tentang organ reproduksi pria. Tapi sebelumnya, kita simak dulu video berikut. Tentu saja para ilmuwan tidak menyebut organ di bawah tubuh pria sebagaimana yang tadi Ayu sebut sebagai ledeng cowok. Mereka pakai dua istilah lainnya, yaitu urogenital atau sistem genitourinary. Memang ribet istilahnya ya. Nah, yang pertama yaitu urogenital. Itu penting untuk ekskresi atau pembuangan kencing atau buang air kecil. Yang satunya lagi? Ya, satunya lagi yang biasa orang ketahui tentang alat kelamin, yaitu yang memungkinkan pria untuk bereproduksi lewat seks. Bisa kamu jelaskan lebih lanjut ya tentang hal itu? Sabar dulu. Satu-satu, diurut dari yang paling penting dulu ya. Saluran ekskresi alias pembuangan. Mau laki-laki, perempuan, mikroba, gajah, atau paus. Maksudnya hewan terbesar sekalipun, bahkan tumbuhan. Walaupun caranya berbeda, butuh banget saluran ekskresi atau pembuangan ini. Dalam kehidupan, kita mengambil sesuatu dari lingkungan sekitar, seperti udara atau makanan untuk memperpanjang hidup. Tetapi semua yang diambil itu setelah diolah tubuh menjadi sampah yang tidak berguna untuk tubuh. Jadi, sampah itu harus dibuang. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyaringnya dari darah, memekatkannya dengan menjadikannya cairan berbau, lalu mengeluarkannya dari tubuh. Saluran kemih manusia punya 4 elemen utama. Mata rantai pertama dalam proses ini lokasinya ada di perut bagian atas. Sebagian terselip di bawah tulang rusuk di tengah-tengah punggung, yakni ginjal. Secara visual wujudnya seperti kacang, hanya ukurannya jauh lebih besar. Nah, ginjal itu besarnya seukuran kepalan tangan, Yuk. Ya, kalau kepalamu seukuran ini, agaknya ginjalmu juga sebegitu ukurannya. Nah, yang kiri lebih sedikit besar dari yang kanan. Tetapi rata-rata pada pria dewasa beratnya masing-masing sekitar 130 gram. Atau seberat jeruk ini. Ginjal memiliki lebih dari 1 juta unit organ fungsional terkecil yang disebut nefron, yang menyaring limbah dan kelebihan cairan. Setiap tetes darah kita bersirkulasi melalui ginjal berkali-kali setiap hari. Dan apa yang kita dapatkan pada akhir proses ini adalah cairan yang kita sebut urin, alias air kencing. Cairan ini dipompa ke bawah, melewati sekitar 30 cm bagian perut dalam 2 tabung panjang yang dikenal sebagai ureter. Ureter cukup tipis, berdiameter 5 mm. Sebesar sedotan saja dong. Makanya bayangin sakitnya jika saluran itu mampet. Kalau soal ginjal sih aku paham. Kalau gitu gantian deh kamu yang jelasin kenapa bisa rasanya sakit banget jika kena batu ginjal. Batu ginjal adalah batu yang terbentuk atau mengkristal di dalam ginjal. Hanya ada satu jalan keluar, turun melalui ureter, dan jika bentuknya tidak beraturan dan tajam atau lebih lebar dari tabung kecil ini, makanya bisa sangat menyakitkan. Kamu pernah mengalaminya? Untungnya belum, tetapi penyakit ini tergolong sering diidap orang. Saya telah berbicara dengan banyak orang yang pernah mengalaminya dan katanya sakitnya luar biasa. Sakit-sakit terus dari tadi bahasan kita. Kalau gitu kita bergerak ke tempat yang lebih bahagia deh, kandung kemih. Kandung kemih adalah sebuah organ yang bulat dan berotot yang menjadi stasiun perjalanan dalam pembuangan air kencing. Kandung kemih terisi saat urin dipompa ke ureter dan harus dikosongkan secara berkala. Pada orang dewasa muda yang sehat, kandung kemih dapat menampung setengah liter air kencing atau bahkan lebih sebelum meluncur ke toilet. Tapi pada saat kita makin menua, masalah dengan kandung kemih mungkin membuat kita harus buang air kecil lebih sering. Aku toilet bentar ya. Kamu tolong lanjutin ya. Itu yang tadi disebut dengan inkontinensia, artinya kehilangan kendali saat kebelet buang air kecil. Kadang-kadang pada pria, masalah seperti itu terkait dengan prostat yang terletak tepat di bawah kandung kemih.
Kami akan menjelajahi topik-topik itu di episode selanjutnya. Bagian paling ujung disebut uretra, yang menghubungkan kandung kemih ke ujung penis, di mana urin akhirnya meninggalkan tubuh. Pada kita para pria, uretra adalah persimpangan jalan yang sangat penting. Disitulah ada saluran yang membentuk sistem urogenital saling berpotongan. Perhatikan bahwa uretra berjalan tepat melalui prostat, kelenjar yang merupakan bagian dari sistem reproduksi. Disitulah air mani alias sperma memasuki saluran, sebelum kamu ejakulasi. Itulah perbedaan besar antara laki-laki dengan perempuan secara biologis. Pada perempuan, uretra hanya memiliki satu fungsi, buang air kecil. Nah, sedangkan pada pria, uretra memainkan peran ganda. Kita buang air kecil melaluinya, tetapi sperma juga melewatinya dalam perjalanannya ke alam bebas. Sekarang kita jadi paham bagaimana gambaran singkat tentang saluran kemih dan ledeng cowok. Nantikan bagian kedua dari ledeng cowok ini untuk bagian lain dari sistem urogenital, yakni bagian yang terlibat dalam reproduksi. Tentu lebih seru ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ayu Purwaningsih. Saya Yusuf Amuncak, terima kasih sudah bersama kami. Bis next, Mal. Cheers!